Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil wawancara tentang tabot di kelompok kami. Kami beranggotakan saya sendiri, Beli Arsan. Saya Atia Briliana Noveli. Saya Tasya Lifta. Saya Serina Rahmadita. Saya Bilkis Raihana. Saya Muhammad Rehan Walinjar. Baik, di sini kami sudah bersama narasumber kami. Boleh perkenalan diri dulu, Pak? Ya, boleh. Nama Idram Musa Tahir, selaku Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Kerukunan Tabut Budaya Provinsi Bengkulu. Terus apa? Pekerjaan sebagai apa, Pak? Satpol PP. Kapan memulai mengambil bagian dari perayaan Tabot? Maksudnya bagian apa? Bagian perencanaan atau? Nah, kalau untuk memulai istilahnya membuat tabur itu mulai dari sudah lebaran haji sampai ke 1 Muharram sampai 10 Muharram. Terus pertanyaan pertama ya Pak, menurut Bapak sendiri Tabot itu digunakan rakyat Bengkulu untuk apa dan untuk memperingati apa setiap tahunnya? Ya, kalau di Bengkulu, kalau cerita kerukunan tabur budaya itu cuman menggali mengapa sampai tabur itu masuk ke Bengkulu. Sedangkan tabur itu kan budaya orang lain, budaya India, budaya Irak, budaya orang Arab. Jadi menceritakan kalau aslinya peperangan Hasan dan Hussein. Nah, jadi kami dari tabur budaya tidak menceritakan itu. Tabur itu yang kami gali masuk ke Bengkulu itu dalam rangka pelestarian budaya. Sekarang kan sudah menjadi budaya. Jadi cerita itu sudah kami buang. Jadi tinggal lagi tabut itu kalau misalnya malam mengambil tanah itu kita kan sumber kehidupannya dari tanah. Jadi asal tanah kembali ke tanah. Itu malam pengambilan tanah sudah itu duduk penjah, cuci penjah itu menghormati para peninggalan pusaka leluhur yang harus ya disimpan dan ditata rapi, itu namanya duduk penjah. Setelah itu malam jarah. Malam jarah itu kalau di dalam acara tabut itu bahwa kunjungan silaturahmi antara kedua belah pihak, tabut berkas dan tabut bansal. Nah, jadi hikmah daripada malam menjara itu peperangan saudara tidak baik dilakukan. Setelah itu arak jari-jari kalau dalam tabur ritual ada yang mengatakan itu pencarian mayat dapat jarinya. Ditabut dinamakan arak jari-jari. Tetapi kita tinggalkan cerita itu. Masuk pula kita dapat mayat kawan dapat kita arak, itu kan tidak mungkin. Jadi siapa kita ini, lawan apa lawan? Cerita itu kita tinggalkan. Setelah itu arak sorban itu kan dapat sorbannya kita arak lagi, tidak mungkin kan? Hilangkan cerita itu. Malam selanjutnya itu arak gedang itu dapat semua mayatnya. Masa dapat semua mayat kawan, mayat sahabat kita arak kan tidak mungkin. Besoknya itulah tabut terbuang, itu ziarah ke Padang Karbala, makam leluhurnya. Jadi cerita itu kita hilangkan aja. Memang sebenarnya cerita itu asalnya dari Hasan dan Hussein. Jadi tidak perlu kita ingat lagi. Sekarang tabut sudah menjadi budaya, sudah masuk karisma event nasional. Jadi sudah masuk kalender tahunan di Provinsi Bengkulu. Jadi tabut sudah milik orang Provinsi Bengkulu, bukan milik kelompok lagi. Apakah menurut Bapak penyebutan Tabot berubah menjadi Tabot di 2024? Tidak ada yang berubah. Ya, penyebutannya tidak ada yang berubah karena tabut itu kalau di dalam istilahnya ayat Al-Baqarah 248 itu bunyinya atabutu. Jadi tabut dalam tulisannya bahasa Indonesianya tabut, cuman karena orang Bengkulu itu cengkok Melayu, walaupun tulisannya tabut tapi dia tetap mengatakan tabut lazimnya. Tabut ditulis tapi tabut yang dikatakannya. Tidak ada berubah itu. Tetap tabut. Tulisannya salah, enggak tabut enggak apa. Kesannya aja ya. Nah, terus Pertanyaan selanjutnya, apakah makna Tabot bagi Bapak dan penduduk Provinsi Bengkulu pada umumnya? Ya, maknanya itu sekedar memperingatnya aja, memperingat yang pertama budaya, yang kedua memperingatkan dulu di Bengkulu ini kan dulu kan pagoda, dulu Buddha banyak. Jadi bangunan tabut itu diambil dari bangunan pagoda. Jadi orang Bengkulu itu Hindu Buddha. Jadi untuk mempererat, memperluas Islam, jadi diambillah tabut itu dijadikan istilahnya mainan supaya mengikat untuk lebih mendekati ke agama Islam, seperti kalau di Jawa wayang. Nah, jadi tabut itu kalau dalam bahasa Bengkulu nyonsong-onsong,
Kalau bahasa Arabnya kerendal, bahasa Indonesianya jenazah, peti kayu yang jelas, yang dihias begitu indah. Selanjutnya, apakah Bapak setuju kalau tabot sebagai kearifan lokal Provinsi Bengkulu? Jelaskan menurut Bapak. Ya, kearifan lokal itu mungkin ada yang nggak tahu apa kearifan lokal. Dari dulu sudah kearifan lokal. Kearifan lokal itu ya, itu mengisi dalam ruang waktu supaya masyarakat yang ada di tempat itu bisa menikmati acara kearifan lokal itu, seperti tukang sate, tukang es tebu, tukang lontong, berbagai lah waktu dari 1 sampai 10 Muharram itu kan mereka itu nilai jualnya. Jadi tabut itu kalau sudah mengatakan setuju, dari dulu sudah ada kearifan lokal. Dari dulu sudah masuk di kearifan lokal. Kearifan lokal itu pada intinya penduduk di Bengkulu ini tidak menjadi penonton di dalam negerinya sendiri, itu kearifan lokal. Bukan lagi tidak setuju, memang dari dulu sudah kearifan lokal. Cuman perlu digali lagi macam mana tabut itu masuk ke Bengkulu, mengapa sampai masuk Bengkulu, dalam rangka apa, itu yang perlu digali. Kalau nak nanya masalah Hasan dan Hussein berperang tu ustaz-ustaz banyak lebih tahu lagi daripada kita. Pertanyaan selanjutnya Pak, untuk syarat dalam pembuatan tabut, apakah ada persyaratan khusus Pak untuk pembuatan? Ya, kalau persyaratan itu kalau tabut sakral itu menurut aturannya masing-masing. Setelah lebaran haji dia baru motong kaki. Sudah itu 4 tingkat. 4 tingkat itu terdiri dari 16 tiang ditambah 1 tiang 17. Berarti melambangkan 17 rakaat dalam sehari semalam. Puncaknya 5 waktu dalam sehari semalam. Gubah batunya itu 6 rukun iman. Jadi urutan tabut yang asli itu tidak biasa berubah, mulai dari halaman, gempa batu 2, rolak, kernis, sudah itu toy, bunga pahat, buah butun, buah bora, buah beradu, sampai puncak akhir. Nah, jadi memang kalau sakral itu tidak bisa dirubah-rubah. Nah, kalau yang bisa dirubah itu macam tabut kami, pengembangan tabut budaya. Tabut budaya itu pacak letak ulah, nago, ikan. Jadi bisa indah. Dan pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, berapa kisaran dana yang harus dikeluarkan dalam pembuatan tabut? Ya, tergantung. Kalau kita buat kecil, dananya kecil. Kalau kita buat gedang. Kalau yang kecil itu ukurannya berkisar 10 sampai 12 juta. Kalau yang besar itu sampai 28 juta. Ini bayangan aja kayak adik, misalnya Bapak buat tabut dari Lempuing misalnya, upah dorong yang dorong itu orang 20, pulang balik itu masa enggak diupah 300. Kalau kali 300 ya sudah 6 juta upah dorong aja. Belum lagi makan kayak minum. Sedangkan pemerintah cuma ngasih pitim 400.000 rupiah untuk buat tabut itu. Dikek tabut budaya itu 830.000. Jadi kalau acara tabut ini tidak dibantu dengan masyarakat, nol besar Provinsi Bengkulu itu bisa menyukseskan festival tabut dari tahun-tahun dulu. Ya, kalau misalnya orang buat hotel di tempat itu, yang kerja orang Palembang, orang agama Amur, orang Palembang, orang Siko jadi penonton itu. Itu bukan kearifan lokal. Kalau kearifan lokal itu, kalau orang berusaha di tempat itu, ya, penduduk setempat itu tidak jadi penonton. Itu Pulau Kurus tidak jadi tukang kebun. Itu nama kearifan lokal tidak menjadi penonton dalam negeri sendiri. Ya, kalau pemerintah misalnya ngasih dana festival tabut itu kan ada 1 miliar. Ya, harus balik 1 miliar lagi, bukan dulu itu nilai jualnya. Nilai jualnya dia kayak pedagang banyak itu, bukan main lagi 10 hari 10 malam itu. Nah, itu nilai jualnya balik ke situ, bukan balik ke pemerintah lagi. Itu waktu pemerintah nggak rugi memberi bantuan. Ini dikatakan kearifan lokal itu kembali kepada rakyat pada 10 hari itu. Baik, itulah jawaban dari narasumber kami. Kami sangat berterima kasih untuk narasumber kami yang telah memberikan jawaban-jawaban atas dari soal-soal kami yang telah kami berikan. Dan semoga video ini bermanfaat. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang tradisi tabot di 2024. Terima kasih semua. Sekian dari wawancara kami, semoga bermanfaat dan menambah ilmu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.